Ribuan masyarakat Kota Pariaman ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-20 Kota Pariaman pada acara Jalan Santai. Acara ini resmi dibuka langsung oleh Wali Kota Pariaman yang didampingi Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyudin di pelataran Balai Kota Pariaman Jumat pagi. Kegiatan Jalan Santai ini dimulai dengan start dari Balai Kota Pariaman melewati Simpang Sani dan Simpang Tabuy hingga finish di Pantai Gandoria, Kota Pariaman. Kegiatan Jalan Santai tersebut begitu meriah, yang mana para peserta yang mengikuti kegiatan Jalan Santai akan diberikan kupon hadiah yang akan diundi sesampainya peserta di finish dengan berbagai hadiah-hadiah menarik lainnya. Dalam kemeriahan acara tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Sekdako Pariaman, Kajari, dan Dim 0308, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua TPPKK Kota Pariaman, Ketua GO, Ketua DWP, Forkopimda Kota Pariaman, OPD, ASN, Ikoparis, serta masyarakat Kota Pariaman. Dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman Jenius Umar menyampaikan Jalan Santai ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Pariaman yang ke-20. Beliau mengatakan tanpa rasa perjuangan kita bersama untuk memajukan Kota Pariaman sudah genap 20 tahun. Namun meskipun demikian, kita masih banyak pekerjaan lainnya untuk Kota Pariaman agar jauh lebih sempurna baik dari segi pembangunan maupun masyarakatnya. Rangkaian dari acara Kota Pariaman yang ke-20. Hari ini kita melaksanakan jalan sehat, jalan santai. Target kita 3.000, ternyata yang datang sekitar 15.000 masyarakat Pariaman datang ke sini. Dan semuanya sangat bersemangat menunjukkan bahwa mereka, masyarakat Kota Pariaman, sangat berpartisipasi untuk ikut membangun kota. Ini adalah suatu modal kuat untuk membangun kota, dan ini terbukti kita bisa melakukan percepatan di segala bidang untuk memperbaiki kota sehingga Pariaman ini maju. Tagline kita adalah Pariaman. Kemeriahan hari ulang tahun ke-20 Kota Pariaman tidak sampai di situ saja. Pada hari yang sama, rangkaian acara HUT Kota Pariaman dilanjutkan dengan acara panggung hiburan rakyat yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Pariaman. Acara panggung hiburan rakyat tersebut kembali dihadiri oleh Wali Kota Pariaman, Wakil Wali Kota Pariaman, Ketua DPRD Kota Pariaman, Sekdako Pariaman, Kajari, Kapolres, dan Dim 0308, Ketua TPPKK Kota Pariaman, Ketua GO, Ketua DWP, Forkopimda Kota Pariaman, serta OPD. Dalam sambutannya pada acara panggung hiburan rakyat tersebut, Wali Kota Pariaman Jenius Umar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang mensukseskan acara ini, dan khususnya pihak yang turut membangun kemajuan Kota Pariaman. Jenius Umar mengatakan tanpa birokrasi yang kompeten, loyal, dan profesional,
Prestasi pemerintah tidak akan terukir dalam sejarah kota Tabi tercinta ini. Dan juga rangkaian acara hari ulang tahun Kota Pariaman tidak akan bisa semeriah ini. Jenius menghimbau agar pemerintah kota dan masyarakat menanamkan tekad untuk menjadikan Kota Pariaman menjadi lebih baik dan lebih maju di masa mendatang. Sesuai dengan tema HUT ke-20 Kota Pariaman di tahun 2022 ini adalah Pariaman Maju, maju dalam segala bidang sehingga masyarakat Kota Pariaman semakin sejahtera. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat kurnianya kita hadir di lapangan Merdeka ini. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini adalah rangkaian berikutnya atau rangkaian kedua dari rangkaian hari ulang tahun Kota Pariaman yang ke-20. Tadi pagi kita melaksanakan jalan santai. Jalan santainya di luar prediksi kita. Jadi kita memprediksikan 3.000 orang yang datang, kita siapkan kuponnya 3.000. Ternyata yang datang sampai 15.000 orang. Menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pariaman sangat tinggi andilnya untuk ikut membangun Kota Pariaman ini. Hidup masyarakat Pariaman. Mendorong Pariaman untuk cepat maju. Kemudian Pak Dandim, Ketua PA, Ketua PN. Kemudian maju bisa lebih cepat. Dan malam ini setelah 2 tahun juga kita dalam pandemi COVID, rangkaian keduanya adalah kita membuat hiburan rakyat. Karena memang Kota Pariaman adalah kota untuk rakyat. Kita menjadi kota otonom selama 20 tahun dan perlu juga bahwa kita ketahui bahwa pemerintah itu adalah untuk melayani masyarakatnya. Dan malam ini kita membuat hiburan rakyat supaya timbul keakraban antara pemerintah dan masyarakatnya, terjalin komunikasi kedua belah pihak. Dan Kota Pariaman kita bangun untuk menuju daerah pariwisata yang berbasis religius dan juga budaya. Pariwisata yang kita kembangkan adalah pariwisata yang berbasis agama dan juga tidak melanggar adat istiadat kita. Tagline yang kita ambil adalah dalam rangka HUT Kota ini adalah Pariaman Maju. Kita ingin masyarakatnya juga maju, infrastruktur kita bangun dengan maju. Kita telah membangun pasar misalnya. Kemudian kita perbaiki infrastruktur pariwisatanya adalah untuk membawa semua membawa kemajuan untuk masyarakat Kota Pariaman. Kita kembangkan pendidikan, kita dorong pendidikan gratis SD, SMP, SMA misalnya. Kemudian kita dorong juga masyarakat tidak mampu, kita dorong untuk menempuh pendidikan ke beberapa perguruan tinggi dalam program Saga Saja. Semuanya akhirnya adalah untuk mewujudkan Pariaman yang berkemajuan atau Pariaman Maju. Mudah-mudahan dengan berbagai usaha yang kita lakukan, dengan dorongan partisipasi masyarakat yang tinggi ini, Pariaman ini bisa maju. Saya teriakan Pariaman Maju, jawabnya yes. Pariaman Maju, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara panggung hiburan tersebut juga digelar acara tiup lilin dan potong kue secara bersama sebagai tanda telah bertambahnya umur Kota Pariaman menjadi 20 tahun. Tampak ribuan masyarakat Kota Pariaman berangsur-angsur membadati lapangan Merdeka Kota Pariaman. Acara panggung hiburan rakyat yang berlangsung pada malam hari tersebut menghadirkan artis Minang diantaranya Upia Isil dan Ajo Buset. Suasana riuh yang penuh kegembiraan diluapkan oleh masyarakat Kota Pariaman pada malam itu, yang mana masyarakat begitu sangat terhibur saat menyaksikan aksi panggung Upik Isil dan Ajo Buset tersebut.
guru dek bosannya mencari mah. Iya mungkin itu. Ikut situ apa sebenarnya? Orang ulang tahun ikut situ apa ya? Ya selamat ulang tahun lah untuk Kota Pariaman. Kami berdua cukup bangga sekali berdiri di sini. Dekat rumput ini di tetangga ini. Ya. Kita sangat karena bahagia. Jarang-jarang pisil berlagu, banyak orang ramai menonton di Pariaman ini. Biasanya ngisi acara beralat aja. Iya, kini kan dapat tambah tinggi pia ya. Itu kan tambah. Tagak di pandu. Ya, tagak di bendur ini. Iya, selamat ulang tahun untuk Kota Pariaman yang ke-20. Ya. Iko sangat luar biasa, tiba dia anak gading sedang ancak-ancak sangat loh ya. Iya. Rangkaian acara HUT ke-20 Kota Pariaman berlanjut pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 yang mana DPRD Kota Pariaman menggelar sidang paripurna. Sidang tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora yang diselenggarakan di ruang rapat utama gedung DPRD Kota Pariaman. Kegiatan tersebut adalah salah satu rangkaian acara peringatan HUT ke-20 Kota Pariaman yang mengusung tema Pariaman Maju. Paripurna ini tidak kalah meriahnya dari rangkaian acara HUT ke-20 Kota Pariaman sebelumnya, tanpa Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora dan beberapa tokoh perempuan yang hadir saat sidang mengenakan pakaian adat Minangkabau. Turut hadir pada sidang tersebut Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah, Wali Kota Pariaman Jenis Umar, Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Majudin, Sekdako Pariaman Yota Malat, mantan Menteri Pan-RB Asman Abnur, Bupati Darmasraya Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, Bupati Tanah Datar Sadik Pasadigu, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, pengurus PKDP se-Sumatera Barat dan provinsi lainnya, Kejari Kota Pariaman, Kapolres Kota Pariaman, Dandim 0308 Kota Pariaman, Ketua TPPKK Kota Pariaman, Ketua GO Kota Pariaman, Forkopimda, Kepala OPD Niniak Mama, serta tokoh-tokoh masyarakat.
Wali Kota Pariaman Junius Sumar dalam sambutannya mengucapkan syukur dan menyampaikan terima kasih kepada para pendiri Kota Pariaman yang telah berjasa kepada Pariaman ini. Junius berjanji akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk Kota Pariaman. Junius Sumar menyebutkan pemerintah Kota Pariaman tengah membangun dan menyinkronkan program antara pusat dengan daerah, diantaranya seperti pendidikan gratis, satu keluarga, satu sarjana, pengobatan gratis, serta pembangunan masjid terapung yang rencananya akan dilanjutkan tahun depan dan juga mengembangkan kawasan wisata yang terpadu dengan UMKM. Kita melaksanakan hari ulang tahun kota yang ke-20 dengan melakukan sidang paripurna DPRD. Beberapa tokoh ikut bicara di sini, salah satunya Pak Asman Abnur, tokoh nasional, dan beliau menceritakan bagaimana apresiasi beliau terhadap Kota Pariaman sekarang. Dan saya juga banyak menerima masukan untuk membangun kota, termasuk program Water City dan beberapa menata kota untuk sisi wisata. Dan juga tokoh lain dari PKDP, seperti Ketua PKDP Riau, Pak Bang Herman Nazar juga hadir di sini. Juga sering saya diskusi bagaimana untuk membangun kota, sehingga banyak pengalaman yang ada di Riau itu juga bisa dibawa di sini. Dan juga dari Iko Paris, keluarga Pariaman yang ada di Jakarta juga turun. Dan intinya adalah untuk membangun kota ini semua pihak ikut terlibat, pemerintah kota, DPRD dan juga masyarakat, baik yang ada di ranah maupun di rantau, itu bersama-sama. Kalau kolaborasi itu dicapai, pembangunan berprinsip partisipatif, saya pikir percepatan pembangunan akan terwujud. Dan ini terbukti bahwa Pariaman kita, alhamdulillah, bisa memacu pertumbuhan pariwisata kita dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Di samping itu untuk mendukungnya kita bangun berbagai infrastruktur, jalan, kemudian konsep Water City yang kita bangun juga, dan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dan juga dari daerah. Dan tadi kebetulan Pak Gubernur juga hadir langsung. Saya sampaikan provinsi juga ikut membangun Kota Pariaman karena Kota Pariaman juga adalah bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, dengan komunikasi sekarang saya pikir provinsi sudah bisa setelah saya sampaikan beberapa proposal untuk dibantu oleh provinsi, mudah-mudahan di depan bisa juga kita dapat bantuan. Nah, kalau pusat ikut, provinsi ikut, pemerintah kota juga ikut, masyarakat ranah dan perantau juga ikut, saya pikir Kota Pariaman akan lebih cepat majunya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi sangat mengapresiasi kemajuan yang telah digapai oleh Kota Pariaman di usia 20 ini. Beliau juga mengajak untuk terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi demi kemajuan daerah. Mahyaldi menyampaikan atas nama Provinsi Sumatera Barat, beliau mengucapkan selamat atas HUT ke-20 Kota Pariaman. Beliau menyebut pembangunan dan kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari sinergitas berbagai elemen. Oleh sebab itu, ia mengajak untuk meningkatkan kekompakan agar Kota Pariaman semakin maju. Gubernur juga mengatakan para pemimpin ibarat orang tua bagi anak-anaknya. Pemimpin yang akur dan kompak akan berdampak positif pada masyarakat, begitu pula sebaliknya. Karena posisinya menghubungkan banyak kabupaten ya. Nah, itu makanya harus ada yang menarik. Nah, pariwisata adalah bagian yang menarik untuk itu, sehingga orang akan bertahan di sini. Nah, mudah-mudahan ini akan mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi di sini. Nah, itu bisa dihadirkan karena memang sinergi antara DPRD, kemudian juga wali kota dan wakil wali kota. Dan kemudian juga Pariaman kan banyak tokoh perantau luar biasa. Mungkin penduduk Kota Pariaman 100.000, mungkin di luarnya itu bisa ada jutaan mungkin ya yang ada program ini. Maka itu potensi luar biasa. Seperti tadi Pak Asman Abnur ya, saya kira beliau itu politisi juga seorang pengusaha. Nah, ini potensi untuk berinvestasi di sini. Nah, untuk itu perlu dibangun komunikasi ya yang lebih baik lagi dengan para perantau-perantau. Dan kemudian juga Kota Pariaman juga lebih fokus ya kemana kota mau diarahkan ya dibangun, maka sehingga insya Allah akan menggerakkan akan lebih nyata hasilnya nantinya insya Allah. Alhamdulillah secara di Provinsi Sumatera Barat untuk IPM Kota Pariaman juga cukup baik, dan kemudian juga pertumbuhan ekonominya cukup baik. Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora menyebut pada hari jadi ke-20 Kota Pariaman ini adalah sebagai momentum untuk mengevaluasi dan introspeksi diri. Karena kedepannya Kota Pariaman menjadi lebih baik lagi sehingga terwujud Pariaman maju. Fitri Nora menyampaikan saat ini DPRD Kota Pariaman sedang menggalakkan pakaian tradisional, taluak balango, dan baju kurung basiba untuk dipakai 1 kali dalam seminggu di hari kerja.
Fitri menyebut selain itu, juga melestarikan nilai-nilai luhur budaya penerapan pakaian adat tradisional itu juga dapat meningkatkan UMKM Kota Pariaman. Beliau juga memohon dukungan segala unsur dan elemen masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah yang tengah dibahas di DPRD Kota Pariaman. Nah, 20 tahun Kota Pariaman ini gimana? Ya, harapan kita membangun sinergisitas untuk Pariaman ke depan, karena tanpa kerjasama seperti pidato kita tadi, tanpa kerjasama yang baik Pariaman tidak bisa kita lakukan pembangunannya. Jadi harapan kami kita semua elemen masyarakat Kota Pariaman, pemerintah kota, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga semua tokoh masyarakat Pariaman bersama-sama kita membangun Pariaman ke depan lebih baik lagi. Evaluasi yang sebelumnya mungkin masih ada yang kurang kerjasamanya, ke depan kita tingkatkan, karena tanpa kerjasama Kota Pariaman tidak bisa kita lakukan pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Pak Asman Amnur, juga Pak Gubernur, ada sinergisitas dan keberlanjutan pembangunan. Jadi apa yang sudah baik kita teruskan, apa yang kurang kita perbaiki. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama dengan baik untuk Pariaman yang lebih baik. Setelah penutupan sidang paripurna peringatan HUT ke-20 Kota Pariaman, acara tersebut juga dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora. Dan pada kesempatan yang sama, Bank Nagari juga menyerahkan secara simbolis dividen tahun buku 2021 untuk pemerintah Kota Pariaman sebesar 8,9 miliar rupiah. Usai melaksanakan sidang paripurna HUT ke-20 Kota Pariaman, rangkaian acara HUT Kota Pariaman bergeser ke Balai Rumah Dinas Wali Kota Pariaman. Pemko Pariaman menjamu peserta sidang dan para tamu untuk makan bajamba. Wali Kota Pariaman Jenny Sumar menyebutkan makan bajamba ini merupakan tradisi budaya Kota Pariaman yang harus dilestarikan agar budaya dikenal oleh anak cucu kita kelak. Pada puncak peringatan HUT ke-20 Kota Pariaman, pemerintah Kota Pariaman menyelenggarakan tablik akbar dengan mendatangkan penceramah kondang, Ustadz Abdul Somad. Acara yang diisi dengan tausiah tersebut digelar sebagai puncak dari kegiatan acara HUT Kota Pariaman ke-20 tahun. Ribuan jamaah tampak memadati lapangan Youth Center Kota Pariaman. Masyarakat Kota Pariaman begitu antusias untuk menyambut dan mengikuti kegiatan ceramah yang diberikan oleh UAS tersebut. Bahkan sebagian masyarakat yang ada datang dari luar daerah Kota Pariaman. Dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman Jenny Sumar mengungkapkan rasa syukur dengan hadirnya Ustadz Abdul Somad pada HUT ke-20 Kota Pariaman ini. Beliau mengatakan HUT Kota Pariaman di tahun ini begitu sangat istimewa atas kehadiran UAS, karena selama 20 tahun Kota Pariaman baru kali inilah Kota Pariaman menggelar, dan menjadi lebih spesial karena mengisi tausiah pada acara takbir akbar tersebut adalah ulama besar yang dicintai umat Islam di seluruh Indonesia. Jenny Sumar pada sambutannya tersebut juga menyampaikan bahwa Kota Pariaman saat ini tengah membangun fisik seperti membangun jalan, pasar Pariaman, gedung sekolah, serta sarana kesehatan. Sementara dari segi non-fisiknya, Kota Pariaman membangun sumber daya manusia dengan pendidikan. Jenny Sumar juga menyebutkan Kota Pariaman memiliki visi yaitu kota wisata berbasis Islami dan budaya, dan datangnya Ustadz Abdul Somad akan menjadi semangat baru bagi Kota Pariaman untuk mewujudkan Pariaman makin tercelak dan Pariaman maju. wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambo syukur duduk di samping Pak Wali Kota Pariaman. Li apa Ustaz Somad?
Inyo dulu disabui atau Ambo dulu disabui, Ambo tetap hebat. Mengapa itu? Kalau disabui orang Somad jenius, jenius Somad. Dua-duanya Ambo nama dapat. Itu jurus itu Ambo dapat dari Pak Wakil Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota Pulau, Masya Allah, kalau Tuan menangkap banteng, jangan ditangkap di hari Kamis. Bapak Wakil Wali Kota kita ganteng, dia inyo punya kumis. Hadir bersama kita guru awak sadonyo Al-Mukarram Ustadz Jel Fathullah. Ada juga Ustadz Oren, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Ibu Ketua DPRD beserta anggota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Nanado Kepala maupun Indah, Ketua Basnas, Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman. Kalau ambo sabui kan satu persatu, hari semakin angin juga. Rancaknya ambo sabui sadolah secara general dan umum, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alun babini dan alun basunat. Sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah tak lupa pulo menyabui Ketua PKDP Riau Ado Basamo. Reko kalau tidak ambo sabui payah ambo pulang ke Riau. Tak sabui lupa pulo menyabui Ado hadir Basamo awak Presiden kaki 5 se-Indonesia. Bangga awak de inyo. Kalau presiden ada masanya paling indah 2 periode, tapi presiden kaki 5 kok sampai hari kiamat. Dan awak bangganya orang Pariaman punya masjid di Jakarta. Dari mana Ustaz tahu? Ambo nan meresmikannya. Dan kedatangan Ambo pada ulang tahun Kota Pariaman nang ke-20 iko adalah kerjasama sado urang Pariaman, Kota Pariaman, masyarakat Pariaman dan ado di Pariaman dan di luar Pariaman. Sado nan sudah mengusahakan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ambo tadi ngecek jo Pak Wali Kota Pariaman, selama kami berbicara kok memang sakit hati Ambo. Anak sakit hati Ustaz. SD gratis, Ambo dulu bayar. SMP gratis. Waktu itu disabuinya Ustaz Somad di sini SD gratis. Apa? Tapi dalam hati tidak keluar. Di sini SMP gratis. La ilaha illallah. Awak dulu bayar. Sebelum ujian ditanya, siapa yang belum bayar? Siapa yang belum bayar? Gak boleh ikut ujian. La ilaha illallah. Asal ledake ujian semester naik darah tinggi sama awak. Dalam hati Ambo, wali kota pasti cuma bisa SMP sampai SMA. Tidak mungkin wali kota bisa membuat gratis. Sebab SMA kau kan tanggung jawab provinsi, ya enggak? Pak SMA, Pak Wali, SMA dan SMK pun gratis puluh. Pak caranya dibayarkan dari PT kota ke provinsi. Banyak mau semua bupati wali kota tidak tahu caranya, Pak. Datang studi banding ke Pariaman. Sangat mengapresiasi kinerja serta program-program pemerintah Kota Pariaman dalam bidang pendidikan. Adapun program pemerintah Kota Pariaman yang diapresiasi oleh UAS yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Pariaman Jenius Umar adalah wajib pelajar 12 tahun dengan menggratiskan biaya sekolah anak SD, SMP, dan SMA, serta program satu keluarga satu sarjana atau saga saja, dan juga pendidikan di bidang keagamaan dengan memiliki program MDA, MDW, dan MDU serta penyuluh agama di tingkat desa. Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa program-program yang telah digulirkan oleh pemerintah Kota Pariaman tersebut begitu besar manfaatnya bagi masyarakat, terlebih untuk anak-anak yang berprestasi tetapi tidak punya kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan faktor ekonomi. Maka pemerintah Kota Pariaman tampil dalam mencarikan solusi
sehingga melalui program-program tersebut tidak ada lagi anak-anak di Kota Pariaman yang putus sekolah. UAS menyebutkan meskipun Kota Pariaman terlihat fokus terhadap peningkatan sumber daya manusia sebagai penuntasan kemiskinan, namun daerah ini ternyata tidak meninggalkan aspek agamanya, dan secara beriringan juga meningkatkan ilmu keagamaan generasi mudanya yang dimulai dari tingkat desa.